Salam, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, dan anak-anak kami sekalian. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naif Tumorang. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, berkenanlah Tuhan kepada kami, dan sampaikanlah sabdamu melalui hamba-Mu ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu ini. Dari Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgul pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Amin. Saudara-saudaraku, kisah ini adalah penggalan dari kisah Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Lazarus pada waktu sakit telah dikabari oleh Marta supaya kiranya Yesus boleh datang ke rumah mereka untuk menyembuhkan Lazarus. Mengapa Marta dan Maria mempunyai pengharapan yang besar terhadap Yesus untuk menyembuhkan Lazarus? Karena mereka telah melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang sakit. Mereka disembuhkan
baik orang yang buta telah dicelipkan, baik orang yang lumpuh telah dibangkitkan dan berjalan kembali, maupun orang yang kerasukan setan telah dibebaskan Tuhan Yesus dari ketertekanan oleh belenggu setan tersebut. Itu sebabnya Marta dan Maria mempunyai pengharapan yang besar supaya ketika Lazarus masih sakit, Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus tidak datang juga ketika Lazarus sedang sakit. Sekarang Yesus datang. Tetapi sudah 4 hari Lazarus dikuburkan. Apalah gunanya untuk Lazarus yang sudah mati itu? Memang sangat berguna kedatangan Yesus untuk menghibur dan menguatkan Maria dan Marta di dalam kesedihannya. Tetapi adakah harapan mereka lagi agar Lazarus dapat bersama dengan mereka? Adakah harapan mereka bahwa Lazarus akan dibangkitkan? Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku yang kekasih, mereka tidak punya harapan dan tidak punya mimpi bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Karena bagi mereka, orang mati hanya dibangkitkan pada hari penghakiman itu. Pada kebangkitan orang-orang yang percaya di hari yang terakhir itu. Tetapi bukan kebangkitan yang terjadi pada saat ketika mereka masih di bumi ini dengan kehidupan yang normal. Mereka tidak mempercayai itu. Itu sebabnya berulang kali Marta mengatakan, Tuhan, dia sudah berbau. Artinya secara logika, seluruh sel-sel tubuhnya telah mati. Darahnya telah membeku semuanya. Dan termasuk mungkin bagian dari keseluruhan tubuhnya itu telah berbau oleh karena tidak ada lagi kehidupan di sana. Apakah mungkin Lazarus akan dibangkitkan? Pengharapan mereka kepada Yesus inilah sebenarnya pengharapan secara manusiawi. Maunya ketika Lazarus sakit, datanglah kau Tuhan. Maunya ketika kami memerlukan sesuatu, datanglah kau Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kita. Tuhan merancang segala sesuatu untuk kemuliaannya dan kebaikan kita, agar kita semakin diteguhkan iman percaya kita kepadanya. Dengan demikian, Yesus menginginkan kehidupan manusia yang berserah kepadanya, karena dia mampu melakukan apa yang jauh dari pikiran kita. Apa yang tidak mampu untuk kita selesaikan, dia akan selesaikan dengan baik. Itu sebabnya ketika orang lain, termasuk Maria dan Marta, melihat tidak ada harapan, tetapi Yesus memastikan
bahwa harapan itu sepanjang Yesus adalah Tuhan kita, Dia akan bertindak untuk setiap apa yang mustahil bagi kita. Dia akan bertindak memberikan kepada kita kepastian terhadap hidup yang sebenarnya. Karena hidup tidak dikalahkan oleh siapapun kalau kita percaya kepada Tuhan. Karena hidup itu adalah hidup yang berkemenangan. Di dalam Tuhan, setiap orang yang percaya akan hidup di dalam kemenangan. Kiranya kita mengaminkan itu. Di dalam Tuhan, kita akan terus berkemenangan. Karena tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan Tuhan yang menjadi andalan kita. Orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, berarti menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang bertindak. Tuhanlah yang mengambil alih. Tuhanlah yang berperan. Sekarang, yang paling penting, apakah kita mau menyerahkannya semuanya kepada Tuhan? Ini yang paling penting. Atau kita hanya berpatokan kepada logika kita, bahwa apa yang menurut logika kita tidak bisa diselesaikan, sehingga kita ragu-ragu dan kita mengatakan sudah berbau Tuhan, sudah 4 hari Tuhan, tidak mungkin lagi Tuhan. Apakah itu yang kita lakukan? Kita harus meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya ketika kita mempunyai persoalan besar, berserahlah kepada Tuhan. Panjatkan doamu kepada Tuhan. Sebab doa itulah kekuatan orang yang percaya. Saya katakan, doa adalah benteng terakhir hidup kita. Jikalau kita tidak mampu lagi berdoa, maka jebollah pertahanan kita. Benteng kita itu rubuh dan tidak mampu untuk menghadapi berbagai cobaan. Kita harus berdoa dan bersemangat ketika ada persoalan kita, dan kita harus pastikan bahwa kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan sepenuhnya, dan kita meyakini Tuhan mengambil alih persoalan kita itu. Dalam kisah ini, Tuhan telah mengambil alih persoalan Marta dan Maria. Marta dan Maria tidak mempunyai pengharapan untuk kebangkitan Lazarus. Tetapi Yesus mengatakan, angkat batu itu. Angkat. Dia mau kita menyelesaikan permasalahan kita. Bahwa batu di kubur itu harus diangkat. Agar nanti ketika Yesus membangkitkan Lazarus, maka Lazarus dapat berjalan keluar. Sebab orang-orang Yahudi ketika mereka mati, mereka dikafani, dililitkan kain kafan itu ke tubuhnya sedemikian rupa, sehingga dia kesulitan untuk membukanya. Ditambah lagi, kain kafan itu sengaja dililitkan dengan lapisan rempah-rempah sehingga mayat itu bisa lebih awet. Tetapi justru itu membuat kesulitan untuk keluar dari kafan itu. Apalagi kalau batu penutup kubur itu masih ada di sana. Angkat batu itu. Maria, Marta hanya melihat situasi. Untuk apa diangkat batu? Kalau kita berziarah, biarlah kita berziarah dari luar, tidak perlu harus
mengangkat batu itu sebab dia berbau. Sudahlah, semua sudah selesai. Kematian sudah mengakhiri semuanya. Ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Sering sekali kita mengatakan kematian adalah akhir dari segala-galanya. Bagi orang yang tidak percaya, kematian memang segala-galanya. Tetapi bagi orang yang percaya, kematian itu adalah awal untuk hidup yang baru. Sebab Kristus akan membangkitkan setiap orang yang percaya dari kematiannya dan memberikan hidup yang baru kepada orang yang percaya. Karena itu, jangan beranggapan kematian telah mengakhiri segala-galanya. Karena bukan kematian itu kekuatan. Sengat mautnya pun tidak berkuasa lagi oleh karena Kristus telah mengalahkannya. Kristuslah kekuatan. Dialah yang berkuasa. Kalau dia berkata bangkitlah, maka yang mati pun tidak sanggup untuk menghentikan kebangkitan itu. Yang mati pun akan bergerak dan menuruti perintahnya. Bapak dan Ibu, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa supaya kita boleh mempercayai Tuhan Yesus sebagai Allah yang berkuasa, yang telah diberikan kepada Dia kekuasaan untuk menaklukkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Untuk itulah dia mengatakan, apakah engkau percaya? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang kasih, yang diminta dari kita adalah percaya. Percaya berarti kita menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Kita meyakini bahwa Dia mampu. Kita meyakini Dia akan mengatur semuanya sedemikian rupa untuk kemuliaannya dan sekaligus untuk kebaikan kita. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tentu saja percaya melihat kemuliaan artinya bagaimana dia melihat kemahakuasaan Allah ini yang bertindak. Engkau akan melihat yang tidak pernah engkau lihat, yakni orang mati dibangkitkan. Inilah kekuasaan Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sebab engkau akan melihat segala hal yang tidak mungkin terjadi oleh manusia, tetapi terjadi oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dimintakan supaya kita benar-benar hidup di dalam penyerahan sepenuhnya, tanpa khawatir. Sebab apa yang mau kita khawatirkan dalam hidup ini? Apa kita pikir kalau kita sudah dilengkapi dengan segala hal maka kita tidak akan dapat jatuh? Kalau kita sudah punya deposito yang banyak, kekuasaan yang besar, apa kita tidak bisa jatuh? Sebaliknya, apabila kita lemah, tidak mempunyai apa-apa, kita akan mati. Siapa bilang? Tuhan berkuasa untuk menentukan yang besar pun bisa dimatikan, yang kecil bisa dibangkitkan. Yang beranggapan dia kuat bisa dilemahkan, yang lemah yang bersandar kepada Tuhan bisa dikuatkan.
Bukankah yang menentukan segala sesuatu adalah Allah? Kalau Dia mau, Dia bisa mengubah sekejap mata orang-orang yang arogan, orang-orang pembenci, orang-orang penguasa, orang yang bertindak lalim dapat dengan mudah dijatuhkan Allah. Sebaliknya, orang-orang yang lemah, orang-orang tak berdaya, orang-orang dipinggirkan dapat diangkatnya. Bukankah semuanya ini ada dalam penentuan tangan Allah? Sehingga kita tidak perlu menakutkan ketika kita melihat kita tidak mampu, tidak berdaya, kita mengatakan, Tuhan, saya tidak bisa untuk bangkit kembali. Sebab saya sudah tidak ada apa-apanya, tidak berdaya. Tapi mari kita perhatikan, Lazarus yang sudah mati, mengapa bisa dibangkitkan? Bukankah ini adalah kemuliaan Allah? Bukankah ini adalah kekuasaan Allah? Kalau begitu, yang kurang dari diri kita adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan. Ini yang kurang. Dan itu yang harus kita tingkatkan. Percayalah kepada Tuhan, supaya engkau mendapatkan kekuatan yang besar. Supaya engkau melihat mujizat-mujizat yang ajaib itu. Lalu Yesus berkata, Lazarus, mari keluarlah. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lazarus bangkit. Tetapi kain kafan itu masih melilitti dia, kaki dan tangannya masih terikat, kain kafan dan mukanya yang tertutup dengan kain peluh juga masih ada di wajahnya. Dia bangkit, tetapi kesulitan untuk bergerak. Orang yang mengikatnya, maka diperlukan juga orang yang membukanya. Tuhan mengatakan, bukalah kain-kain itu, biarkan ia pergi. Artinya biarkan dia berjalan. Diperlukan dari setiap orang untuk membantu setiap orang yang dalam kesulitan. Lazarus kesulitan berjalan karena kain kafan itu. Diperlukan orang untuk membantu dia melepaskan ikatannya. Saudara-saudara, asal percaya kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat. Kita sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan, maka kita akan melihat jauh lebih baik rancangan Tuhan itu dibandingkan rancangan manusia. Seandainya Yesus datang ketika Lazarus masih sakit, maka orang-orang mengatakan seperti yang dikatakannya. Bukankah dia orang yang mampu memelekkan mata orang buta? Bukankah dia orang yang telah menyembuhkan orang yang lumpuh itu? Bukankah dia yang telah mengusir setan itu? Mungkin mereka hanya melihat sebatas kesembuhan orang sakit, tapi tidak melihat mujizat yang besar, yakni kebangkitan Lazarus dari kematian. Setiap hal yang kadang-kadang kita anggap terlambat, justru itu adalah kebahagiaan yang puncak, yang akhirnya akan memberikan kepada kita ketakjuban kepada Tuhan Allah kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan terlambat menolong kita. Tuhan, kok Engkau belum datang juga Tuhan. Saya memerlukan Engkau hari ini, tetapi Tuhan tidak datang kepada kita.
ketika kita hampir tenggelam, Tuhan belum datang untuk menolong kita. Lalu kemudian kita sudah putus asa, tangan kita tidak mampu lagi bergerak-gerak untuk menyelamatkan diri kita, dan kita tidak sadar lagi. Tetapi mari perhatikan, ketika endingnya kita tidak ada lagi di tempat di mana kita akan tenggelam tersebut, tetapi telah dipindahkan ke tempat yang penuh bahagia. Sama seperti kisah yang dikisahkan oleh seorang yang hampir tenggelam di sebuah sungai oleh karena dia tidak pandai berenang. Dia telah menjerit-jerit minta tolong, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Tetapi belum ada orang yang menolongnya. Baru ketika dia sudah nyaris tenggelam, tak berdaya lagi, tak mampu lagi untuk menjangkau apapun, seorang yang ahli berenang terjun dan menyelamatkan dia. Ketika dia dibawa ke darat, dia telah sadar, dia bertanya, siapa yang menolong saya? Lalu orang-orang mengatakan, itu yang jago berenang itu menolong kau tadi. Dia katakan, bukankah dia tadi ada di sekitar sungai itu? Mengapa dia tidak menolong saya pada waktu saya minta tolong? Tangan saya menggapai-gapai sesuatu, saya berteriak-teriak, saya berupaya. Kenapa dia tidak datang? Lalu kemudian si perenang itu datang menghampiri dia dan mengatakan, saya melihat engkau berupaya sedemikian rupa dan kau bisa membahayakan saya jikalau saat itu saya datang menolongmu. Tetapi saya tetap akan menolongmu, tetapi tunggu dulu ketika engkau benar-benar membutuhkan pertolongan itu. Tunggu benar-benar engkau tidak mampu lagi menolong dirimu sendiri. Engkau memerlukan saya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, banyak orang demikian. Kalau waktu dia berupaya dia ditolong, dia kadang-kadang tidak sadar bahwa dia telah ditolong. Dia katakan, bukan kau yang tolong saya yang berupaya, kau hanya alat bantu saja. Ini sesuatu yang bagi kita kadang-kadang menyepelekan perkara besar. Sudah ditolong, beranggapan bahwa dia tidak ditolong, beranggapan bahwa tanpa pertolongannya pun dia mampu, dan sebagainya. Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa Tuhan tahu tepat waktu menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan itu. Dan Tuhan tahu saat yang tepat itu adalah saat di mana kita telah menyerahkan semuanya kepadanya, telah bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan iman percaya kita lemah. Ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, Tuhan akan tolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kepada kita sukacita yang besar di dalam hari-hari kita, dan kita meningkatkan iman percaya. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah kita yang selalu ada di samping kita untuk menolong kita. Amin. Salam.